sudah. Ini angkatan berapa sih? 2006, 2017 dok. 17, 17, 18, 17. 17 dok. Berarti semester berapa tuh? 6, 6 dok. Semester 6. 6 kan? Udah tinggal dikit lagi ya? Insya Allah dok. Insya Allah dok. Amin. Allah. Masih ada yang banyak sangkutan. Itu. Oke. Saya Dr. Ari dari bagian anestesi. Sekarang saya mau menyampaikan kuliah tentang mati batang otak ya. Yang lain boleh di-mute. Oke. Ada yang sudah pernah dengar istilah mati batang otak? Sudah belum? Oke, boleh di-share itunya. Slide. Gambar saya di kamu miring nggak sih? Ini saya landscape-in. Tidak dok. Udah ya, normal ya. Oke. Kita kuliah mati batang otak. Tadi pretestnya udah ya sedikit doang. Saya kasih sedikit biar buat pemanasan aja. Oke, slide berikutnya coba. Jadi untuk mati batang otak ini bisa di preview nggak? Biar gede gitu. Maaf dok, Nggak ini bisa kan ya? saya sambil accept teman-teman yang masih join. Jadi kalau di preview nanti saya nggak bisa sambil accept gitu dok. Oh ya udah, nggak apa-apa. Iya. Ya udah, Makasih, nggak Dok. apa-apa. Jadi saya sedikit mengingatkan kenapa saya kasih gambar ini di sini. Mati batang otak. Berarti kita harus tahu anatomi otak yang normalnya seperti apa. Bagian-bagiannya bisa dilihat. Jadi ada cerebrum, batang otak dan yang lain-lainnya. Ada ras. Next, coba next. Ada yang gambarnya lebih jelas lagi. Di slide berikutnya coba Syifa. Syifa. Iya dok, slide yang ini bukan dok? Ya. Yang kok di saya berhenti ya gambarnya? Apa ke pause? Slide yang gambar otak warna-warni ya. Oh ya, slide 3 ya dok. Ya. Ya, slide ketiga dah nggak apa-apa. Kayaknya agak aneh. Jadi kenapa mati batang otak itu? Kalau misalnya kamu dengar istilah ada mati batang otak, kenapa ya bedanya sama mati biasa atau apa? Nah, sebelum kamu mengarah ke sana, jadi kita review dulu otak itu seperti apa. Otak itu strukturnya penting banget, paling penting.
organnya kecil, kira-kira cuman sekian persen, cuma 2% ya dari berat tubuh kita ya, tapi dia butuh asupan oksigennya sekitar 20%. Jadi kamu bayangkan dari gambar ini, anatomi dan fungsional area dari otak itu uh, banyak banget ya, yang ngatur semua gerak dan yang lain-lain di tubuh kita itu semua ada di situ. Dari di lobus Oke, udah. Jadi dari struktur yang kita lihat di slide, bisa kamu ingat lagi, ternyata dari semua bagian otak itu punya tugas masing-masing ya. Jelas nggak suara saya? Jelas dok. Bisa kelihatan ya di slide itu ya, dari setiap lobus itu yang harus kamu tahu. Ini kadang sering lupa gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu lihat ada orang bermasalah ya, ada trauma atau yang lain-lain di kepala, tinggal kamu lihat aja dari daerah mana yang dia kena. Kalau dia kenanya di frontal, itu dia apa tugasnya di situ. Terus dia dari parietal, occipital, dan yang lain-lainnya. Kamu bayangkan dengan organ tubuh yang sekecil itu, tapi dia bisa ngatur semua yang ada di tubuh kita. Ya, slide. Apa yang terjadi sih kalau misalnya orang dikatakan mati batang otak? Bedanya sama mati yang biasa apa gitu? Kalau yang dari definisi klasik yang lama yang kita tahu, orang ya dikatakan meninggal ya atau mati ya, berarti semua fungsi tubuhnya berhenti. Tapi kalau misalnya di gambaran EKG itu dia ada asistol, dan itu dia nggak bisa nafas. Ya, bedanya sama mati batang otak, slide. Nah, batang otak ini dia kehilangan kesadaran, ya. Tapi jantungnya tetap berdetak, yang lain-lainnya tetap jalan, tapi kemampuan yang lain-lain itu hilang. Ya, jadi fungsi-fungsi yang diatur sama batang otak itu hilang semua. Fungsinya apa aja? Tadi kan ada di anatomi ya. Coba di slide berikutnya. Nah, ciri-cirinya bisa semuanya kita temukan dari mati batang otak tuh ada. Kalau misalnya kamu sering nonton film nggak? Iya. Nonton film. Ada yang pernah nonton film ngelihat orang koma gitu? Pernah dok. Pernah. Tahu orang koma kayak gimana? Orang koma kan nggak sadar ya, gitu. Bedanya apa? Kalau kita batang otak itu salah satu ini ada koma, terus refleks batang otaknya nggak ada, sama apne. Apne itu artinya dia tidak bisa nafas. Jadi kalau ada orang koma, tapi dia masih bisa nafas sendiri. Kalau misalnya kamu bilang ada orang koma sampai berbulan-bulan atau yang lain-lain, itu biasanya kalau sampai kayak gitu berarti dia fungsi nafasnya sebenarnya masih ada. Nah, kalau dia koma lama gitu sampai berbulan lama, ada yang ya lama banget lah gitu, masih bertahan, ya artinya dia belum mati batang otaknya, gitu ya. Ya kalau misalnya orang udah sampai dikatakan mati batang otak, ya udah benar-benar mati. Gak ada yang bisa diharapkan lagi sebenarnya.
Next. Kenapa orang bisa dikatakan mati batang otak? Prosesnya seperti apa? Kalau berarti kamu harus tahu dulu, saya mau tanya, kira-kira orang bisa mati batang otak tuh kenapa ya? Mekanismenya seperti apa? Ini mekanisme terjadinya nih. Yang bisa menyebabkan dia sampai bisa mati batang otak nih, selain trauma, apalagi kira-kira? Ada yang bisa jawab? Civa? Nah, itu nanti mic-nya bisa unmute sendiri kan? Iya, dokter. Nah, jadi kalau mati batang otak itu, selain dia memang ada kerusakan primer di otak, dia bisa juga ada hal-hal yang lain uh, yang bisa mengganggu, gitu ya. Bisa macam-macam, bisa kamu nanti cari dulu. Ya, jadi intinya kalau misalnya ada sesuatu yang terganggu di otak, misalnya otak, uh, batang otak kan tadi kamu udah lihat ya, di dalam anatomi itu dia diletaknya di dalam, di bawah banget di sini. Fungsinya ngaturnya banyak banget, termasuk di situ ada. Apa yang bisa terjadi? Apa yang bisa, kenapa si fungsi ini mati? Bisa karena dia ada benturan dari luar, bisa ada karena kerusakan dari dalam, bisa jadi mungkin di sini ada massa atau yang lain dan akhirnya menekan batang otak, atau yang lain-lain yang membuat cedera. Nah, mekanisme dari semua dari dalam dan luar itu bisa dilihat dari sini, mekanisme injury-nya. Nah, dengan adanya trauma atau apapun yang bisa menyebabkan terganggunya si otak ini, gitu, dengan adanya cedera di neuron-neuronnya, terus awalnya dia bisa dari peningkatan tekanan intrakranial. Kamu bayangkan kalau misalnya tekanan intrakranial, tekanan di dalam otak kita. Kenapa Tuhan menciptakan otak itu, tempurung kita ini keras? Ya, otak itu penting banget. Kenapa ini dibuat keras? Karena ini harus dilindungi, karena ini fungsi yang paling, ya namanya fungsi yang luhur, fungsi yang paling vital. Kalau ini nggak dibuat keras kepala kita, ya gawat, kebentur dikit, jedotan dikit aja dia udah rusak, ya kan? Terus kalau misalnya dia kena benturan keras atau something yang dari luar yang mengganggu, akhirnya neken nih si otak yang di dalam ini, gitu ya. Tuhan itu sudah menciptakan mekanisme, gitu. Kalau dia tekan, rusak, ada proses inflamasi, gitu kan, akhirnya swelling dan lain-lain, itu pasti awalnya dari tekanan itu mungkin bisa jadi ada perdarahan di intracerebralnya atau yang lain-lain, akhirnya dia menekan itu, yang akhirnya meningkatkan tekanan di dalam otak, tekanan intrakranial. Kalau misalnya seandainya tempurung kepala kita itu tidak dibuat sangat intak, kamu bayangkan, nggak ada penanda kalau misalnya otak kita itu dalam gangguan, sudah terancam. Jadi makanya dibuat seperti itu. Begitu tekanan intrakranial naik, pressure yang di sini ya, intranya kan berarti masalah nih, naik, terus dia intrakranial, begitu tekanan naik, kamu bayangkan kalau misalnya dia ada aliran, begitu tekanannya naik, susah nggak jadi ngalirnya? Pasti susah kan? Nah itu akhirnya blood flow yang ada di otak kita, itu akan turun. Nah, begitu turun, apa yang terjadi? Ya bisa iskemik, hipoksia, dan yang lain-lain, yang akhirnya macam-macam, dengan segala macam berbagai mekanismenya, akhirnya rusak, yang akhirnya bisa menyebabkan ya kerusakan permanen. Yang paling utama ya mati batang otak itu. Slide. Nah, kapan dia bisa dikatakan mati batang otak? Oh, belum tentu orang yang koma itu batang otaknya udah mati, belum tentu. Yang bisa kita lihat yang pertama adalah saat pasien itu tidak bisa bernafas dengan spontan, artinya dengan keinginannya dia sendiri, otomatis gitu ya, dengan nggak bisa lagi dia nafas, itu salah satu tanda-tandanya. Kalau terus kita lihat lagi dari matanya, pupilnya seperti apa, midriasis kah, dilatasi, terfiksir atau enggak, itu nanti ada ciri-cirinya. Next.
tidak ada respon terhadap stimulus, untuk tungkainya semua flaccid, terus bola matanya nanti dilihat ya, nggak ada refleks kornea dan yang lain-lain. Coba next, ada tabel nanti yang next. Bentar, balik. Nah, balik lagi ke atas tadi. Terus, oke, lagi. Turun lagi, turun. Terus, lagi turun. Next. Maju. Nah, stop dulu, stop. Ini yang tadi saya udah jelaskan ya di undang-undang. Next. Nah, ini komponen pentingnya. Kalau misalnya untuk menegakkan diagnosis batang otak, dia harus dilakukan tes dulu, tes untuk batang otak, ya. Syarat-syaratnya juga ada. Jadi kalau misalnya pasiennya itu belum memenuhi syarat untuk dilakukan tes batang otak, dia nggak bisa. Kenapa? Next. Ini syarat-syaratnya. Artinya harus kondisi klinis yang bisa mengganggu pemeriksaan untuk pengecekan mati batang otak itu harus kita singkirkan. Misal dari gangguan elektrolit, asam basa, atau gangguan endokrin. Nah, pasien ini ternyata kita curigai dia ada penurunan kesadaran. Nah, berarti kan kita harus singkirkan dulu penyebab-penyebab penurunan kesadaran di pasien ini. Misal ada gangguan elektrolit, misalkan dia gangguan penurunan kesadaran gitu, atau yang lain-lain, gangguan endokrin, metabolik. Nah, itu harus kita bikin normal dulu semuanya. Artinya kita koreksi dulu semua yang bisa mengarah ke arah yang bisa menyebabkan dia penurunan kesadaran. Atau mungkin bisa aja dia intoksikasi. Orang intoksikasi juga bisa nggak sadar. Orang suhu terlalu tinggi atau suhu terlalu tinggi, dia juga bisa nggak sadar. Itu harus disingkirkan dulu semuanya. Jadi semua dalam keadaan normal state. Jadi semuanya harus normal dulu. Baru kita bisa ngecek. Kalau cuma koma aja, koma itu kan yang terjadi nanti. Ini ya, banyak. Slide. Bentar ya. Oke, kalau kita mau melihat membedakan yang mana yang mati batang otak sama yang enggak, kamu harus tahu dulu apa yang dikerjakan si batang otak itu. Coba next. Yang tabel itu aja deh tadi. Oke. Ini yang tadi saya bilang, kondisi yang harus kita pastikan dulu saat kita mau cek apakah dia benar-benar mati batang otak atau tidak. Kondisi yang ada di tabel di sebelah kanan itu, ya, yang bisa mengaburkan saat kita melakukan pemeriksaan. Dia bisa ada pengaruh obat, terus kemudian memang ada yang lain-lain ya. Itu rata-rata sih ada obat gitu. Atau ada penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan itu. Kalau misalnya nggak ada nafas, orang henti nafas, bisa aja karena dia ternyata masih ada obat pelumpuh otot. Atau mungkin ada refleks-refleks yang hilang, bisa aja karena ada penyakit, emang dari dulu dia juga emang udah nggak bisa gerak kakinya, misalnya gitu. Jadi jangan sampai salah. Artinya kita pastikan dulu semua hal-hal yang bisa membuat jadi mengaburkan diagnosa, ya. Jadi pokoknya pasiennya dibuat singkirin dulu semua yang bisa mendidik
Pokoknya, oh ini udah, pokoknya kamu harus pastikan, oh ini nggak ada, pokoknya semuanya harus dalam kondisi normal, ya. Next. Nah, kan tadi sudah ada tuh syaratnya dia harus koma, gitu, yang lain-lainnya nggak ada respon, yang lain-lain. Tidak ditemukan refleks-refleks batang otak sama ada apnu. Apnunya ini seperti apa? Benar-benar apnu, benar-benar pasien itu nggak bisa nafas. Nah, nanti cara ngetesnya ada. Coba next. Ini kalau nggak ada respon ya jelas pasien dibangunin mau dikasih rangsang apa-apa, rangsang motorik atau yang lain, dia nggak akan bangun kalau pasien yang benar-benar koma atau memang dia sudah ada ke arah sana ya, mati batang otak. Next. Nah, kamu bisa lihat di dalam struktur batang otak kita itu apa aja sih sebenarnya. Kamu bisa lihat itu zoom. Masih ada yang masuk lagi nggak? Coba kamu gedein deh gambarnya. Nah, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Sama-sama kita lihat ya. Nah, itu yang di tengah itu kan struktur batang otak ya. Nah, di dalam batang otak itu kan keluar dari situ, dekat-dekat situ ada nervus cranialis. Kamu masih ingat nervus cranialis nggak? Masih ingat nggak? Masih dok. Masih ya? Masih. Jadi kamu bayangkan kalau misalnya satu struktur itu rusak gitu ya. Satu struktur itu iskemik atau dia mengalami gangguan, bayangkan itu semua yang ada di tubuh kamu tuh bakal terganggu. Ya kan? Ya nggak? Dari optikus, olfaktorius, oculomotornya, trochlearis, trigeminal, dan lain-lainnya. Oke, next. Nah, yang kelihatan nanti bisa kita cek khas yang untuk refleks batang otak nih ini. Ya, refleks pupil, gimana cara ngerefleks pupil, refleks korneal, okulosefalik, dan lain-lain sampai gag refleks. Gag refleks gimana? Ada yang sudah pernah belajar belum refleks-refleks ini? Ngetesnya gimana? Udah belum? Belum ada ya? Belum dok. CSL ya? CSL mungkin ada kali ya. Saya nanti kalau misalnya ada, nanti ada videonya. Kamu bisa cari juga videonya. Kalau saya mau ngajarin kamu di sini semuanya sekarang kayaknya nggak cukup waktunya ya. Dan itu biasa. Nanti kalau misalnya ini saya share link videonya supaya kamu buat tambahan, buat lihat, oh gimana sih caranya ngetes ini. Tapi untuk yang khusus batang otak aja. Banyak kalau misalnya kamu mau cari. Next. Ya, itu tadi yang saya bilang, refleksnya banyak yang harus kita tes. Pupil, kamu lihat dilatasinya seberapa, bola matanya gimana, gerakannya, those eyes. Next, coba. Terus tes kalori, gitu kan. Next. Oh, ini ada sedikit. Next. Ya, sebenarnya ini slide-slide ini bisa kamu lihat nanti, tapi intinya saya cuma mau bisa, karena ini waktunya terbatas juga, dari fungsi-fungsi ini, makanya saya tadi kenapa tampilkan untuk di anatomi itu pertama, dilihat semua logikanya, begitu dia ada masalah dari bagian, misalnya dia di daerah sekitar pons, atau di daerah situ, di bagian atasnya, ataupun di bagian inferiornya, di situ ada nervus apa aja, berarti kamu harus tahu. Next. Next. Di ponsnya, di situ ada saraf kranial yang munculnya apa aja. Bisa kamu lihat pergerakan mata, refleks kornea, segala macam. Itu berarti dia yang rusak bagian mana. Next. Nah, ini untuk pergerakan mata ya.
Ini salah satu contoh aja sih sebenarnya biar kamu bisa lihat alurnya traktus kortikobulbar itu. Bisa dilihat. Next lagi. Ini medula. Berarti ini kalau misalnya nanti kamu periksa gag refleks atau refleks trakeal untuk refleks batuk, itu kamu bisa tahu dia gangguannya di mana ya di sini. Oke, next. Ini juga cara-cara mengetes respon motorik dan sensorik. Ya, next. Biar saya skip aja, nanti kamu baca ya. Cara ngeceknya di tes gimana. Nah, ini tes apnea. Tes apnea ini biasanya pasien-pasien yang udah koma, pasti kan dipakai ventilator ya. Tahu kan namanya ventilator yang mana? Udah pasien-pasien kritis di ICU. Gitu. Terus kamu mau lihat nih pasiennya benar-benar koma, dia masih bisa hidup, kira-kira masih ditunggu atau memang harus segera diinform konsen ke keluarga. Kalau memang dia itu sudah nggak ada harapan lagi, emang benar-benar udah mati batang otaknya, gitu. Fungsi-fungsi yang tadi itu udah nggak ada lagi. Ceknya gimana? Tes slide. Biasanya kalau misalnya nanti kamu masuk di bagian anestesi atau misalnya nanti ada kamu main di bagian stase di ICU, kamu akan lihat saat kamu monitoring pasien. Di ICU itu nanti kalau pasien yang sudah koma, yang sudah pakai ventilator itu akan ada salah satu yang harus dimonitor adalah pernafasan ya kan. Karena kalau kita mau tes apnea kan kita mau lihat nih pasien ini masih bisa nafas sendiri atau enggak. Kalau pasien udah nggak bisa nafas sendiri ya susah. Artinya fungsi utama yang salah satu fungsi nafas kita gimana mau hidup kalau nggak bisa nafas, ya kan? Tes gimana cara ngetesnya? Itu juga harus ada syarat-syaratnya. Kalau misalnya pasiennya kondisinya temperatur sentralnya harus normal. Makanya saya bilang harus normal dari segi tekanan darah harus normal. Yang pasti kadar oksigen sama kadar CO2 di dalam arterinya, di dalam darahnya harus normal. Volume juga harus, artinya kadar air di dalam tubuhnya harus normal. Pasiennya nggak dalam keadaan dehidrasi atau kelebihan cairan. Karena apa? Karena bisa mempengaruhi pernafasan. Semua syarat-syarat yang tadi disebutkan itu bisa mengganggu tes apnea. Jangan sampai kita salah. Oh, udah ada tes apnea, ternyata positif ataupun negatif. Ternyata gangguannya masih banyak. Nyesel kan nanti. Udah dibilang, ya ini MBO, ternyata dia nggak MBO. Cuman pas ngetesnya salah. Kan sayang, keluarga kita lagi misalnya. X. Nah, perlu diulang nggak kalau misalnya sudah dites? Ya perlu, kecuali kamu udah yakin banget. Tapi rasanya sih perlu ya, masa ada orang yang mau memutuskan dia masih hidup atau mati, kita nggak teliti. Nah, sayang kalau misalnya. Setelah kita sudah lakukan tes apnea, paling nggak ya 2 kali lah. Sayang. Tapi memang benar-benar harus disaksikan juga. Gitu. Banyak. Misalnya kalau di rumah sakit biasanya, ya selain bagian anestesi, ya nanti bagian yang lain. Misalnya pasien dari yang lain beda syaraf biasanya banyak. Ya dia harus tahu juga pasiennya. Kalau misalnya saat lagi dites apnea, ini benar nih ya, yakin ya, sudah kita tes waktunya berapa menit, dilepas ventilator bantuan nafasnya, ternyata pasien emang nggak bisa napas, benar-benar. Nah, cara ngetesnya itu nanti kamu bisa cari juga, saya hanya jelaskan secara sepintas, gitu, semua dalam kondisi normal, kita kasih dulu oksigen, nanti kita lepas si alat ventilatornya itu. Nah, setelah dilepas dalam waktu tertentu sekitar 8 menit, itu nanti langsung diambil AGD-nya, dilihat hasil. Nanti interpretasinya ada, bisa kamu baca, bahannya banyak. Ini cuma sekedar aja saya jelasin poin-poinnya aja. Begitu nanti dites, sudah dia saat dia nggak nafas, kalau orang nggak nafas, kira-kira kadar oksigennya tinggi atau rendah?
Ayo, saya nanya dulu. Pasti rendah lah ya, kalau nggak ada oksigen yang masuk. Mekanisme apa yang membuat kalau misalnya dia nggak nafas, terus kadar CO2-nya jadi tinggi nggak? Iya. Iya dok. Kadar. Jadi tinggi, Dok. Fisiologi ya. Ya, Fisiologi, jadi dok. tinggi. Nah, itu nanti dari hasil apnea test itu, kamu bisa lihat dari hasil analisa gas darahnya. Analisa gas darahnya nanti kamu lihat, tinggal dilihat PCO2-nya berapa, kadar CO2-nya di dalam arteri dan kadar oksigennya berkurang, turun atau enggak. Kalau memang dia jelas turun, ada nilainya, ya berarti memang tes apnea testnya jelas, emang dia nggak napas, udah ke arah sana gitu ya. Next. Terus, ya, perlu nggak dilakukan konfirmasi? Sebenarnya bisa dilakukan, tapi kalau misalnya memang sudah dari tes-tes itu memang sudah mendukung ke arah sana sih, sebenarnya nggak perlu lagi konfirmasi ya. Ngapain juga sih sebenarnya. Emang udah takdirnya kayaknya sih. Coba, next. Tes konfirmasi apa aja? Banyak tadi yang sudah di slide sebutkan ya. Ini gambarannya. Nanti juga kamu ketemu next. Terus. Banyak tes konfirmasi yang dilakukan. Ini just nice to know aja, biar kalau misalnya, ya mudah-mudahan sih kita semua nggak akan ada yang ketemu sama kasus-kasus gini ya, apalagi keluarga terdekat kita. Ini biasanya dramatis kalau kayak gini nih. Saya beberapa kali ketemu tuh di ICU, tapi di sana sih, di Bandung dulu ya. Anak ini banget, anak masih muda gitu kan, kayak dia aneurisma gitu. Kayak dia jatuh dari sepeda, terus mungkin kayak dia punya aneurisma, terus pecah. Anak berprestasi lagi. Masih ada hubungan juga sama siapa tuh, temenan sama Ridwan Kamil. Ribet lah pokoknya pasien-pasien, apalagi kalau pasien-pasien orang penting gitu yang kayak gini-gini pasti agak susah. Tapi nanti kamu bisa, nanti sebagai dokter umum bisa aja kamu nanti jaganya, nggak harus di IGD, bisa aja kamu di ICU atau di yang lain-lain. Next. Ya, ini canggih-canggih sih untuk konfirmasinya, tapi jarang juga dilakukan. Terus, kalau sudah dilakukan tes MBO, biasanya ya udah hampir jelas banget lah. Kalau memang nggak bisa lagi. Next. Ada saya disimpulkan di akhirnya. Ini untuk tadi ya, untuk tes apnea ya. Ini bagannya. Next. Tadi yang saya bilang PCO2-nya nilainya berapa segala macam. Nah, dari yang tadi saya jelasin panjang lebar, ini ada algoritmenya. Ya, jadi kalau misalnya pasien koma, apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya kita harus eksklusi dulu metabolic disorder, ada intoksikasi obat atau enggak, gitu segala macam. Kalau semua sudah nggak ada, ya udah screening dulu, labnya di screening, obatnya di screening. Kalau misalnya sudah, ya udah. Emang kamu curiga sama brain death? Kalau memang Anda curiga dengan brain death, pastikan dulu suhunya normal, terus tensinya normal, nggak hipotensi ataupun hipertensi, terus lihat ada refleks-refleks atau enggak, gitu kan. Yang lain-lain. Terus kita lihat dulu berapa lama. Gitu. Kalau misalnya bayi, ya berapa lama, dewasa berapa lama, segala macam. Kalau sudah diperiksa, dilihatin. Ya, hasilnya apa, terus kalau misalnya memang udah diperiksa konfirmasi neurologik, pemeriksaan dan yang lain-lainnya sudah, ya udah, berarti memang dia harus dinyatakan dengan brain death gitu. Jadi kalau misalnya ketemu kasus seperti ini, kamu harus tahu kapan kamu bisa memeriksa atau bisa menyingkirkan diagnosa bandingnya, ya. Oke, next. Habis ya? Udah.
Ada yang mau tanya nggak? Gampang kan? Cuman simple gitu aja. Langsung podcast aja ya. Ada yang mau tanya nggak? Dah slide. Screen-nya di off aja. Jangan nanya jawaban pretest ya. Apa? Jadi yang nggak datang berapa? 30 orang. Yang nggak datang berapa orang? Itu sih yang hadir cuman berapa tuh, dikurangin saya satu. 209 ya? 210 dok. Dari 200. Sama saya. Oh iya. Ya, yang lain pada kemana? Emang nggak muat atau gimana? Udah out Ada yang mau duluan, ditanya nggak? dok. Ya, nanti dibikin laporannya aja ke saya. Saya share postnya ya. Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya nggak? Yang out sampai 30-an. Oke. Udah pada join. Udah. Ada yang mau ditanya? Kamu dengar?